Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Dinul Islam, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Safrida SPD MSI. Anggota kelompoknya terdiri dari 3 orang. Pertama, saya sendiri, Febri Ulfia. Kedua, teman kami, Laila Ramadhani. Dan ketiga, Tarina Mahraini. Rumusan masalah atau masalah yang akan dibahas pada topik kali ini adalah: pertama, pengertian dan definisi agama; kedua, pandangan tentang agama; ketiga, klasifikasi agama; keempat, dinul Islam. Pengertian dan definisi agama. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa, atau nama lainnya dengan ajaran, kebaktian, dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tradisi, sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi, yang berasal dari bahasa Latin religio. Dengan demikian, agama dapat diartikan sebagai penghambaan manusia kepada Tuhannya. Dalam pengertian, agama terdapat 3 unsur, yaitu manusia, penghambaan, dan Tuhan. Salah satu ciri orang yang beragama adalah dengan menaati segenap ketetapan, aturan, hukum yang diyakini berasal dari Tuhan. 6 agama besar yang paling banyak dianut dan juga diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pandangan tentang agama yang akan dijelaskan oleh teman kami selanjutnya, yaitu Laila Ramadhani. Kepada Laila dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan tentang Islam. Dinyatakan oleh beberapa ahli agama bahwasanya bukan persoalan yang gampang dan mudah untuk membuat rumusan pengertian atau definisi agama yang dapat menampung semua jenis agama yang ada, seperti halnya yang menyatakan oleh Al-Mukti Ali yang beliau mengatakan bahwa barangkali tidak ada kata yang paling sulit diberikan pengertian dan definisi selain dari kata agama. Selanjutnya, Ansyari pada tahun 1986, hal yang senada dikemukakan pula oleh Quraisy Shihab pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa agama adalah kata yang sangat mudah diucapkan dan mudah juga untuk menjelaskan maksudnya, tetapi sangat sulit memberikan pengertian atau definisi yang tepat. Sebuah definisi yang masyarakat menghimpun semua unsur yang didefinisikan sekaligus mengeluarkan segala yang tidak termasuk ke unsurnya. Next. Yang agama. Kata agama dipinjam atau berasal dari bahasa Sanskerta untuk menunjukkan kepercayaan agama Hindu, Buddha. Dalam perkembangan kata ini diserap ke dalam bahasa Indonesia dan dipakai untuk menyebut kepercayaan yang ada di Indonesia secara umum. Ada beberapa ahli agama yang memberikan arti terhadap kata ini, antara lain sebagai berikut. Menurut Harun Nasution, kata agama berasal dari kata a dan gam, yang a diartikan dan gam diartikan pergi. Jadi agama secara harfiah berarti tidak pergi. Agama yang dimaksud dalam arti ini adalah bahasanya agama sebagai sesuatu yang tetap menyertai kehidupan manusia. Next. Yang kedua ada religio. Kata religio berasal dari kata bahasa Inggris dan religi yang berasal dari bahasa Belanda. Berasal dari bahasa Latin, ada 2 kata yang menjadi akar dari kata religio, yaitu religi yang pertama, religi yang menurut Cicero yang berarti totrel koreful, yang melakukan perbuatan dengan penuh berhati-hati, dan diartikan juga dengan melakukan sesuatu perbuatan dengan penuh penderitaan atau mati-matian.
Perbuatan yang dimaksud di sini adalah berupa usaha atau sejenis peribatan yang dilakukan berulang-ulang dalam rangka mendekati sesuatu yang gaib. Tuhan atau religio berasal dari bahasa Latin, religio atau menurut Loctatius yang berarti to be together, yang mengartikan mengingatkan menjadi suatu yang perikatan bersama. Ikatan di sini bisa berarti komunikasi, yaitu bahwa agama merupakan ikatan kependekan atau ikatan orang-orang yang suci yang bebas dari dosa atau berusaha untuk membebaskan diri dari dosa. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Laila Ramadhani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Tarina Maharaini. Kepada Tarina dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kemudian ada kata aldin, yang mana kata ini merupakan kumpulan huruf dal, ya, dan nun. Dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti. Din dalam bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum. Sementara itu, dalam bahasa Arab, kata din mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan. Secara keseluruhan, din berarti peraturan-peraturan yang merupakan hukum yang harus dipatuhi. Din juga membawa kewajiban-kewajiban yang kalau tidak dijalankan akan menjadi hutang bagi pengikutnya. Pada saat yang sama, adanya kewajiban tersebut berakibat akan adanya balasan menurut Naqwid al-Atas. Artinya, dasar dari istilah din dapat dipadatkan menjadi 4, yaitu keadaan berhutang, kepatuhan, kecenderungan atau tendensi alamiah, dan kekuasaan bijaksana. Selanjutnya, adalah klasifikasi agama. Agama samawi disebut juga agama langit, yang artinya agama yang diterima oleh manusia dari Allah, Sang Pencipta melalui malaikat Jibril dan disampaikan serta dilebarkan oleh Rasulnya kepada umat manusia. Contoh agama samawi adalah Islam, juga Kristen, dan Yahudi. Ketika masih murni, ciri-cirinya ialah sebagai berikut. Yang pertama, agamanya tumbuh secara kelahiran dapat ditentukan dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua, agama ini mempunyai kitab suci yang otentik atau ajarannya asli dari Tuhan. Yang ketiga, secara pasti dapat ditentukan lahirnya dan bukan tumbuh dari masyarakat, melainkan turun kepada masyarakat. Yang keempat, disampaikan oleh manusia yang dipilih Allah sebagai utusannya. Yang kelima, ajarannya serba tetap. Walaupun tafsirnya dapat berubah sesuai dengan kecerdasan dan kepekaan manusia. Yang keenam, konsep ketuhanannya monoteisme mutlak atau tauhid. Yang ketujuh, kebenarannya adalah universal, yaitu berlaku bagi setiap manusia, masa, dan keadaan. Selanjutnya adalah agama ardi atau budaya. Suatu paham agama yang berasal dari suatu tradisi, ada istiadat yang dilestarikan, atau bisa juga melalui pemikiran seseorang. Contohnya adalah Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, konsep ketuhanannya panteisme, dinamisme, dan animisme. Yang kedua, tumbuh secara kumulatif dalam masyarakat penganutnya. Ketiga, tidak disampaikan oleh utusan Tuhan atau Rasul. Yang keempat, umumnya tidak memiliki kitab suci. Yang kelima, ajarannya dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan akal pikiran penganutnya. Yang keenam, kebenaran ajarannya tidak universal, yaitu tidak berlaku bagi setiap manusia, masa, dan keadaan. Selanjutnya,
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang terakhir tentang dinul Islam. Dinul Islam itu adalah agama pembawa keselamatan kepada umat manusia sepanjang hamba Allah tersebut menjalankan syariat dinul Islam itu sendiri yang berlandasan Al-Quran dan hadis. Dinul Islam terbagi menjadi 3 aspek. 3 aspek penting yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya selaku moderator mengundurkan diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.